Model ER atau Entity Relationship adalah suatu permodelan dari basis data relasional yang didasarkan atas persepsi di dalam dunia nyata. Dunia ini senantiasa terdiri dari kumpulan objek yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Suatu objek disebut entity dan hubungan yang dimilikinya disebut relationship. Suatu entity bersifat unik dan memiliki atribut sebagai pembeda dengan entity lainnya. Contoh, entity mahasiswa mempunyai atribut nama, umur, alamat, dan NIM. ER umumnya dibentuk untuk hal-hal yang perlu diingat oleh bisnis untuk melakukan proses bisnis dan dikenal sebagai abstrak data. Basis data yang digambarkan oleh model ER dapat disebut sebagai salah satu model basis data berorientasi objek. Meskipun bukan database itu sendiri, tetapi dapat digunakan untuk menggambarkan database apa yang ada di balik suatu sistem. Model ER biasa digunakan sebagai alat bantu untuk mendesain database. Model ER ini diterbitkan oleh Peter Chen pada tahun 1976. Diagram hubungan entitas ditemukan oleh Peter Chen dalam buku Entity Relational Model Toward of Unified of Data. Pada saat itu, diagram hubungan entitas dibuat sebagai bagian dari perangkat lunak yang juga merupakan modifikasi khusus, karena tidak ada bentuk tunggal dan standar dari diagram hubungan entitas. Simbol-simbol yang digunakan dalam entity relationship diagram adalah sebagai berikut. 1. Entity digunakan untuk menggambarkan objek yang diidentifikasikan ke dalam lingkungan. Atribut atau oval digunakan untuk menggambarkan elemen-elemen dari suatu entity yang menggambarkan karakter entity. Yang ketiga, hubungan. Entity dapat berhubungan satu sama lain. Hubungan ini disebut relationship. Yang keempat, garis atau line. Digunakan untuk menghubungkan entity dengan relasi atau hubungan, maupun entity dengan atribut. Berikutnya, entity. Suatu entity digambarkan sebagai sebuah persegi panjang yang memiliki nama entity tersebut. Associative entity. Entity yang digunakan pada many-to-many relationship atau banyak antar banyak. Berikutnya, atribut. Dalam notasi Chen, sebuah atribut digambarkan sebagai sebuah oval yang memuat nama atribut tersebut. Berikutnya, key atribut. Suatu atribut yang mengidentifikasi suatu entity dengan sangat spesifik atau unik. Nama dalam key atribut selalu di underscore. Berikutnya, multi-value atribut. Atribut yang dapat memuat lebih dari satu nilai. Multi-value atribut digambarkan dengan dua oval. Dan yang terakhir, derived atribut. Suatu atribut di mana nilainya dihitung atau berdasarkan dari atribut lain. Derived atribut mungkin atau tidak dapat disimpan dalam database. Atribut ini digambarkan dengan oval putus-putus. Berikutnya, ER model dengan UML class diagram. UML singkatan dari Unified Modeling Language. Ini telah dirilis oleh sekelompok Object Management pada tahun 1997. Ini adalah bahasa desain yang sering digunakan untuk mengembangkan dan membangun aplikasi komputer. Ini terdiri dari keluarga notasi grafis yang mampu membantu dalam menggambarkan dan merancang sistem perangkat lunak. Ini terutama digunakan dalam sistem yang dikembangkan menggunakan gaya berorientasi objek. UML tidak bergantung pada bahasa implementasi. UML dapat digunakan pada berbagai tahap seperti analisis, desain, dan pemrograman. Ada banyak jenis diagram UML seperti objek, paket, urutan, mesin negara, waktu, use case, interaksi, struktur komponen, komunikasi, dan komponen. Untuk perbandingannya, UML adalah singkatan dari Unified Modeling Language, sedangkan ERD adalah Entity Relationship Diagram. UML adalah bahasa permodelan yang populer dan terstandarisasi yang terutama digunakan untuk perangkat lunak berorientasi objek. Diagram Entity Relationship digunakan dalam analisis terstruktur dan permodelan konseptual, maka sering digunakan secara grafis mewakili struktur logis dari suatu basis data.
Terdapat berbagai macam diagram, antara lain F1X, Bachmann, Crowfoot, dan ISO. Komponen IR. Dalam IRD terdapat beberapa komponen, diantaranya yang pertama adalah entity atau entitas. Entitas merupakan objek yang menarik atau dicatat dalam sebuah database. Entitas bisa berupa orang, lokasi, peristiwa, atau lainnya. Dan juga entitas ini dapat bersifat abstrak maupun non-abstrak. Entitas juga merupakan kumpulan objek yang dapat teridentifikasi secara unik. Di dalam IRD, entitas dilambangkan dengan bentuk persegi panjang. Kemudian yang kedua adalah relationship atau relasi. Relasi adalah sebuah hubungan antara beberapa jenis entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Bentuk relasi dilambangkan dengan simbol belah ketupat. Yang ketiga adalah atribut. Atribut adalah karakteristik dari entitas atau relasi. Atribut memiliki atribut kunci atau key, yaitu pembeda dari entitas dan atribut yang mana diwakili dengan simbol elips. Entity atau entitas. Entity terbagi menjadi dua jenis, yaitu strong entity dan weak entity. Strong entity atau entitas yang kuat adalah entitas yang keberadaannya tidak bergantung pada keberadaan entitas lain manapun dalam skema. Strong entity dilambangkan dengan simbol persegi panjang tunggal. Entitas yang kuat selalu memiliki kunci utama dalam set atribut yang menggambarkan entitas yang kuat. Ini menunjukkan bahwa setiap entitas dalam rangkaian entitas yang kuat dapat diidentifikasi secara unik. Nah, sementara weak entity atau entitas lemah adalah entitas yang bergantung pada entitas pemiliknya, yaitu entitas yang kuat untuk keberadaannya. Entitas yang lemah ini dilambangkan dengan persegi panjang ganda. Entitas yang lemah juga tidak memiliki kunci primer. Relationship degree atau tingkatan relasi. Suatu relationship dapat memiliki satu atau lebih entitas. Nah, yang pertama ini adalah relasi unary. Relasi unary adalah model relationship yang terjadi antara set entity yang sama. Kemudian ada relasi biner, yang merupakan model relationship antara dua entitas dalam sebuah relasi. Yang ketiga yaitu relasi ternary. Relasi ternary merupakan relationship antara tiga tipe entitas secara serentak. Dan juga ada quaternary yang merupakan hubungan antara empat entitas. Dan sebagainya hingga n-ary. Kemudian ada relationship multiplicity. Relationship multiplicity adalah sebuah relasi yang memiliki multiplicitas yang mana mengandung nilai minimal dan nilai maksimal. Yang pertama adalah cardinality ratio. Cardinality ratio adalah batas nilai maksimal dalam sebuah relasi. Nilai maksimal ini mendeskripsikan seberapa banyak anggota entitas yang berpartisipasi dalam relasi. Nilai ini dapat dinyatakan sebagai one atau satu, atau many atau banyak, di mana nilai many atau banyak ini dapat terbatas atau tidak terbatas. Yang kedua adalah participation. Participation adalah batas nilai minimal dalam sebuah relasi. Nilai minimal menggambarkan bahwa anggota entitas itu harus atau tidak harus berpartisipasi dalam sebuah relasi atau relationship. Nah, nilai ini dapat dinyatakan sebagai total participation atau partial participation. Setiap permen harus di tangan siswa. Iya, karena setiap murid harus mendapatkan permen. Apakah setiap siswa mendapatkan 2 permen? Jawabannya, ada yang mendapatkan 2 permen, ada yang mendapatkan 3 permen. Minimal 1 siswa mendapatkan 2 permen. Atribut, simple atribut atau atribut sederhana dan atribut komposit. Atribut sederhana artinya memiliki atau tidak memiliki bagian dari data yang lebih kecil. Contohnya, misalkan alamat siswa yang dapat dibagi menjadi jenis data yang lebih kecil, atau misalnya nomor telepon siswa adalah nilai atom yang 10 digit. Kalau atribut komposit yaitu terbuat dari lebih dari 1 atribut sederhana. Misalkan nama lengkap siswa mungkin memiliki nama underscore depan dan nama underscore belakang. Yang kedua, single atribut versus
sampai atribut, artinya memiliki satu nilai atau lebih dari satu nilai. Contohnya hobi siswa yang memiliki lebih dari satu nilai. Yang ketiga, atribut turunan. Atribut ini diturunkan dari atribut lain. Sebagai contoh itu disebabkan oleh operasi matematika, misalkan harga setelah diskon, total nilai transaksi, atau usia pelajar yang diperoleh dari atribut lain. Yang terakhir, atribut kunci, terbagi dari kunci utama, kunci alternatif, dan kunci asing, atau juga kunci atribut atau kumpulan atribut yang secara unik mengidentifikasi suatu entitas di kumpulan entitas. Super Key, satu set atribut satu atau lebih yang secara kolektif mengidentifikasi suatu entitas dari suatu set entitas. Kunci kandidat, kunci super minimal disebut kunci kandidat. Kumpulan entitas mungkin memiliki lebih dari satu kunci kandidat. Kunci utama adalah salah satu kunci kandidat yang dipilih oleh perancang basis data untuk mengidentifikasi kumpulan entitas secara unik. Atribut yaitu terdiri dari student, enlightenment, dan kelas, yang dimana enlightenment itu adalah pendaftaran, yang dimulai dari student yaitu kayak kumpulan kelas, kayak terdiri dari student name, gender, alamat, kota, provinsi, hobi, email, dan umur yang didaftarkan ke kelas. Kayak seperti untuk dibagi terdiri dari kelas name, course, FK course of class, teacher, FKT teacher of class, dan kelas KT. Kita membuat model IR untuk kasus ini. Sistem perpustakaan. Fakta 1, catat data koleksi buku yang berisi judul, pengarang, penerbit, tahun, harga, jenis buku, misalkan novel, majalah, dan lain-lain. Contohnya seperti judul yang saya ambil yaitu Insecurity is my middle name. Penulisnya Alfi Syahri, penerbit RV Publishing. Tahun terbit cetakan pertama Mei 2021, jumlah halaman 264 halaman. ISBN 923-623-970002-01, genrenya self improvement. Harga bukunya sekitar 45.000. Pada slide 14 sampai 18, membuat model ER untuk kasus. Menggunakan sistem perpustakaan, fakta yang pertama, catat data koleksi buku yang berisi judul, pengarang, penerbit, tahun, ISBN, harga, jenis buku, misalnya novel, majalah, dan lain-lain, serta tag buku, misalkan hashtag horror, hashtag ekonomi, atau fantasi, dan lain-lain. Untuk fakta kedua, perpustakaan memiliki lebih dari satu koleksi untuk setiap buku yang sama. Kemudian, fakta ketiga, setiap orang yang telah terdaftar sebagai anggota perpustakaan dapat meminjamkan maksimal 2 buku dalam satu sesi. Buku-buku itu harus dikembalikan setidaknya pada tanggal pengembalian.